Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma kata Nabi, innamas sabru inda sodmatil ula. Sabar itu letaknya adalah, waktu kesabaran itu adalah di detik kejadian pertama musibah itu terjadi. Itu namanya sabar. Jadi kalau ada orang yang kena dengan suatu musibah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu kemudian baru dia mengatakan, untung saya sabar. Itu sabarnya sudah offset, Pak. Sabarnya sudah kelewatan, bukan tempatnya lagi. Sabar itu di mana letaknya? Innamas sabru inda sodmatil ula. Di detik kejadian pertama musibah itu terjadi. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan tentang kita adalah bahwa banyak hal yang terjadi kepada seseorang, dan jalan keluarnya adalah hal pertama yang dilakukan dengan kesabaran, dan yang kedua adalah bagaimana bentuk dan konsep kesabaran itu sendiri. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menimpa kepada seseorang, bisa pada hartanya, bisa pada dirinya, bisa pada keluarganya. Ujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti ini, yang kena ujian keluarganya, anaknya itu meninggal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah, sebelum kita bicara tentang apapun itu, mengembalikan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikirnya itu jelas. Dalam juz 2 dikatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan sekedar zikir. Kalau orang paham maknanya, inna lillahi, sesungguhnya inna lillahi, kita bagi Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan semua permasalahan kepada Allah ketika ada yang meninggal, hal pertama adalah, satu, kembalikan kepada Allah. Ini takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini hal terbaik yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam pandangan kita, belum tentu baik dalam pandangan Allah. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata beliau, kadangkala saya ingin sesuatu seperti ini, maka ketika sesuatu itu terjadi sesuai keinginan saya, alhamdulillah. Tapi kalau sesuatu saya inginkan ternyata tidak terjadi sesuai dengan keinginan saya, maka alhamdulillahnya 2 kali. Kenapa? Berarti Allah sedang menginginkan yang lebih baik buat saya, yang saya belum paham kebaikannya itu seperti apa. Apa hal pertama yang harus dilakukan? Menata hati. Bagaimana cara menata hati? Mengembalikan semua permasalahan kepada Allah. Yang kedua, lisannya ditahan untuk tidak mengatakan sesuatu perkataan yang buruk atau menolak tentang apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, baru kemudian perilaku, menahan diri dan kemudian melakukan ketaatan-ketaatan yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ada yang kadangkala diuji dengan keluarganya, anaknya meninggal kayak yang tadi. Nah, di mana letak kesabarannya? Bukan nanti. Hal pertama yang dilakukan, kembali kepada Allah.